Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albert Johidin, NIM 233003, kelas A semester 1. Mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang saya review pada buku pertama saya yang berjudul Awal Sosiologi. Yang pertama, menurut George Simmel, mengemukakan sosiologi masyarakat. Profesor Dr. George Simmel, Berlin, memberikan ceramah berikut tentang sosiologi masyarakat saat menyapa, dan ada pandangan bahwa esensi masyarakat hanya harus menjadi konsep abstrak. Usaha untuk memuaskan drive tersebut, untuk mencapai tujuan seperti itu, bentuk kehidupan sosial yang besar dan bermacam-macam tumbuh. Mereka semua tumbuh satu sama lain di negara bagian dan masyarakat, di gereja dan ekonomi, dalam keluarga dan asosiasi. Di luar konten khusus ini, semua masyarakat ini berasal dari satu perasaan, itu berasal dari kepuasan yang menyertai sosialisasi. Ketika kesepian individu diangkat dan hasilnya adalah penyatuan dengan orang lain. Realitas kehidupan yang diberikan menghilangkan dari permainan motif formalnya yang besar, dan bahkan ini mengungkapkan dirinya sebagai esensi masyarakat, membangun tubuhnya dari bentuk fundamental yang tak terhitung banyaknya dari hubungan serius di antara manusia, di mana tingkat perlawanan saat menggesekkan dengan kenyataan berkurang. Masyarakat ekonomi yang bergaul bersama melalui beberapa pemikiran yang bertujuan masing merupakan masyarakat melalui dan mulai, namun yang bersifat sosial bahkan bisa menjadi masyarakat tanpa tambahan lebih lanjut, karena itu menghadirkan prinsip di atas dan di atas setiap konten spesifik dari setiap bentuk yang dimunculkan dari semua yang mencirikan masyarakat sepihak. Apa yang didahulukan adalah masalah besar, mungkin masalah terbesar bagi masyarakat dalam kemampuan sosial untuk memiliki solusi yang mungkin, bagaimana menghasilkan pengukuran signifikansi dan menonjolkan individu di dalam dan melawan lingkaran sosial. Sifat-sifat pribadi, keramahan pendidikan, keramahan daya tarik dari setiap jenis sangat menentukan karakter lingkungan sosial yang bersosialisasi. Oleh karena itu, dalam masyarakat, perasaan bijaksana memiliki makna khusus karena pengaturan diri individu mengarah pada hubungan dengan orang lain, di mana tidak ada kepentingan egoistik eksternal atau langsung yang menggantikan pengaturan. Kekayaan dan posisi sosial, pendidikan dan ketenaran, kemampuan luar biasa dan prestasi pribadi individu tidak memiliki peran dan bersosialisasi. Paling-paling sedikit nuansa keabadian apapun dapat diizinkan untuk memproyeksi realitas secara umum pada seni bersosialisasi. Tidak bijaksana untuk membawa ke dalam sosialisasi humor dan kejengkelan pribadi, kegembiraan dan depresi, terang dan kegelapan hidup yang terdalam. Pada esensi dari lingkungan sosial tertentu, tidak berbeda dari pertemuan sosial atau gereja, di mana bagi mereka yang berkumpul, pertukaran dan pembicaraan hanyalah kendaraan untuk tujuan lain. Sedangkan untuk kemampuan bersosialisasi, bentuk-bentuk ini ditentukan dalam keseluruhan arti dan esensi pengalaman sosialis.
pengalaman sosiologis. Dia merasa bahwa dia tidak terlibat sebagai individu sejauh dia berada dalam pengaturan yang intim, dan oleh karena itu di bawah keberhasilan impersonal dari topeng dapat menyerahkan dirinya, di mana seolah-olah dia menjadi dirinya sendiri, tetapi tidak sepenuhnya seperti dirinya sendiri. Dalam pengertian ini, manusia sebagai makhluk sosial adalah orisinal dan individualistik. Dia tidak menunjukkan bentuk ini dalam hubungan lain manapun. Di satu sisi, dia telah membuang semua makna kepribadian dan hanya dengan kapasitas, daya tarik, dan minat dalam kemanusiaannya masuk ke dalam bentuk sosialisasi. Individu dengan terkendali masuk baik pada saat pengaturan sosial ini dan yang lain, di mana pribadi absolut dan subjektif digabungkan untuk menempatkan esensi dan tujuan objektif. Sociability adalah sumber atau substansi sociability, maka harus muncul prinsip bahwa setiap orang harus menikmati kepuasan yang sama dari dorongan ini. Di sini tak seorang pun dapat menemukan kepuasan dengan mengorbankan orang lain, berbeda dengan bentuk kehidupan lain yang melampaui keharusan etis, tetapi tidak dengan mengecualikan prinsip-prinsip langsung dan terdalamnya sendiri. Itu dibangun dari esensi begitu objektif sehingga telah meninggalkan seluruh pribadi kehidupan, intensitas dan keluasannya untuk menghasilkan yang sepenuhnya murni tetapi tidak melalui aksen material yang sama dari interaksi yang tidak seimbang satu sama lain. Yang kedua, menurut Ferdinand Tönnies mengemukakan cara dan tujuan sosiologi. Sosiologi pertama kali adalah disiplin filosofis spekulasi tentang esensi masyarakat manusia, terutama aliansi politik, selalu terkait erat dengan ide-ide etis dan kebaikan perilaku hidup dan bentuk kehidupan. Sejalan dengan itu, doktrin sosiologi tampaknya menjadi cabang dari etika filosofis yang sekarang dipersepsikan sebagai satu-satunya perhatiannya dan telah menandakan bahwa ia telah memenangkan kemerdekaannya dan individualitasnya dari pusat filsafat. Konten sosiologi atau sosiofilosofisnya bahkan merupakan doktrin tentang kemungkinan nyata hubungan etis dan hukum hubungan dan asosiasi manusia. Merevolusi tatanan sosial yang dimulai pada abad pertengahan sebagai politik teologis di dalam gereja yang mengikat kebebasan dan kemajuan, dan dalam negasinya disebut politik metafisik untuk menciptakannya kembali. Yang ketiga, menurut Max Weber mengemukakan laporan bisnis. Inti dari konsep sosiologi adalah tidak stabil adalah baik bagi masyarakat, dengan nama yang tidak populer untuk mendefinisikan apa yang diinginkannya melalui spesifikasi yang sepenuhnya konkret dan konstitusi saat ini, dan melalui tugas-tugas yang sedang diantisipasi saat ini. Dengan demikian, dimungkinkan untuk membuat analisis investigasi yang murni objektif, di mana keberadaan individualitas, tuntutan dan keberhasilan politik, estetika, sastra, agama, dan
opini partai lain dapat didiskusikan, dan bahkan objek analisis dapat didiskusikan sebagai fakta keberadaannya, dan perhimpunan dapat menilai dugaan atau alasan sebenarnya dari opini tersebut, dan keberhasilan atau peluang keberhasilannya, dan fokus pada prinsip dan konsekuensi praktis. Pengurus memilih komite-komite ini sehingga ketua dan mungkin beberapa anggotanya sedikit mungkin memiliki kedaulatan penuh, dan komite mereka terutama dalam mengkooptasi anggota-anggota lain dari serikat, dan tentunya bukan anggota jika perlu. Sebagai anggota komite, mereka memiliki hak suara penuh seperti kami, dan mereka memiliki status yang sama dalam segala hal, dan kami semua bekerja sama dari mereka. Para ahli juga dapat berkonsultasi dengan pihak lain yang berkepentingan, tapi jika mereka menginginkannya, batasi partisipasi dalam diskusi hanya untuk anggota aktif yang memiliki pengetahuan teknis dan perspektif seorang spesialisasi yang nyata. Jurnalisme dan mereka yang memiliki kepercayaan terbesar pada masyarakat kita dan niat baik terhadap tujuan kita. Dalam waktu dekat, panitia yang bertanggung jawab atas tugas itu akan berupaya mempertemukan sekelompok pakar jurnalistik dan sekelompok ahli teori jurnalistik lainnya. Yang keempat, Werner Sombart mengemukakan teknologi dan budaya. Arti yang paling luas dari kata teknologi, kita dapat menggunakan prosedur apapun, bagian atau kombinasi apapun dari bagian, dan semua sistem dengan tingkat kerumitan apapun untuk mencapai tujuan tertentu dengannya. Teknologi selalu berkaitan dengan penggunaan suatu instrumen jika satu diizinkan untuk mengatakannya, dan instrumen dapat pada gilirannya digunakan dalam berbagai cara, instrumen untuk musik, instrumen perang, instrumen untuk mencabut gigi, dan lain-lain. Di sisi lain, semua teknologi melibatkan keterampilan tertentu, mungkin keterampilan yang diketahui seperti dalam penggunaan alat. Sekarang tidak mudah untuk menjelaskan konsep budaya, dan karena itu saya memilih untuk tidak mencoba mengatakan apa itu budaya. Dari organisasi ekonomi kapitalis muncul minat atau energi yang jauh lebih kuat yang terkait dengan perkembangan teknologi daripada yang muncul dari katakanlah organisasi untuk keterampilan manual atau kerajinan tangan. Dari organisasi ekonomi kapitalis muncul minat atau energi yang jauh lebih kuat yang terkait dengan perkembangan teknologi daripada yang muncul dari katakanlah organisasi untuk keterampilan manual atau kerajinan tangan. 5. Ernst Troels mengemukakan hukum alam Stork, Kristen, dan hukum alam modern profan. Saya ulangi, Ernst Troels, hukum alam Stork, Kristen, dan hukum alam modern profan. Tidaklah mudah untuk menyetujui tentang tugas dan esensi sosiologi, tapi mengetahui bagaimana mengajukan pertanyaan dalam sosiologi dan bagaimana mengamati jelas penting, terutama mengingat kebutuhan yang mendesak untuk penelitian sejarah. Sehubungan dengan tema umumnya yang dari konferensi ini, makalah ini hanya merupakan kontribusi yang sangat sederhana, tapi dapat menunjukkan bagaimana mungkin untuk menggambarkan sesuatu yang berguna
dari ilmu masih sangat tidak lengkap. Sejak awal, investigasi sosiologis harus membuat perbedaan mendasar antara hukum alam sosiologis dan hukum yang idealnya dibuat oleh mereka yang memiliki gagasan atas gagasan. Kecil dari lingkaran sesuai dengan kedekatan pribadi dan kedalam dari ikatan bersama dengan bahaya pertengkaran dan perpisahan pribadi. Kemaritas lingkaran pada sifat abstrak dan impersonal dari hubungan bersekutu dengan sifat kuat dan formal ikatan bersama dengan bahaya keseragaman dan ketidakberdayaan anggota. Itu adalah hukum alam sosial psikologis, satu di antara orang lain yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dianggap sebagai tanda masyarakat dan budaya. Baik, itulah hasil review materi pertama saya. Saya ucapkan terima kasih.